Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zahroh, NPM 0044. Saya dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang analisis DAR dan DER perusahaan Aksara Wira Internasional Tbk atau ADES dan PT Adikarya Persero Tbk atau ADI. Nah, di sini sudah ada tabel rasio DAR perusahaan Aksara Wira Internasional Tbk atau ADES pada tahun 2021, 2022, 2023. Dan cara perhitungannya adalah totalitas dibagi aset dikali 100%. 2021 totalitas dibagi total aset dikali 100% sama dengan 25,64%. 2022 totalitas dibagi total aset dikali 100% sama dengan 18,88%. 2023 totalitas dibagi total aset dikali 100% sama dengan 17,04%. Jadi, hasil rasio DAR perusahaan Aksara Wira Internasional Tbk atau ADES berada di tabel tersebut. Analisis DAR menurun setiap tahun menunjukkan bahwa perusahaan semakin mengandalkan ekuitas dibandingkan utang dalam mendanai asetnya. Penurunan DAR ke 17,4% di tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 17% dari aset dibiayai oleh hutang, yang merupakan tanda keuangan yang sehat dan mengurangi risiko finansial. Rasio DAR perusahaan Aksara Wira Internasional Tbk atau ADES. Perhitungan rumus total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100%. 2021 total liabilitas dibagi ekuitas dikali 100% sama dengan 34,46%. 2022 total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100% sama dengan 23,28%. 2023 total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100% sama dengan 20,55%. Analisis DAR menurun dari 34,46% di tahun 2021 menjadi 20,55% di tahun 2023, yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin mengandalkan ekuitas dibandingkan utang. Rasio yang lebih rendah menandakan risiko keuangan lebih kecil karena perusahaan lebih sedikit bergantung pada pandangan eksternal atau utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Halifah, NPM 0020. Di sini akan menjelaskan tentang rasio DAR PT Adikarya Persero Tbk ADI. Data laporan keuangan dari tahun 2021, 2022, dan 2023. Di sini kita bisa melihat sendiri ada total liabilitas atau IDR, ada total aset atau IDR, dan DAR atau liabilitas dibagi aset. Cara mencari DAR, rumusnya adalah total liabilitas dibagi total aset dikali 100%. Pada tahun 2021, jika dihitung maka DAR-nya adalah 85,86%. Hasil 85,86% adalah dari total liabilitas di tahun 2021 dibagi total aset di tahun 2021 dikali 100%. Begitu seterusnya. Di tahun 2022, DAR dari ADI atau
PT Adikarya Persero Tbk Adi adalah 77,96% dan di tahun 2023 adalah 77,24%. Analisis perbandingan DAR atau Debt to Asset Ratio. DAR mengalami penurunan dari 85,86% di tahun 2021 menjadi 77,24% di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengurangi ketergantungannya terhadap utang dalam struktur asetnya. Penurunan ini merupakan indikasi positif karena semakin rendah DAR, semakin baik struktur modal perusahaan, dan lebih banyak aset yang dibiayai oleh ekuitas dibandingkan utang. Rasio DAR PT Adikarya Persero Tbk Adi. Perhitungannya, rumus total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100%. Di tahun 2021, 2022, dan 2023. Di tabel ini ada tahun, total liabilitas, total ekuitas, dan hasil DAR-nya. Hasil DAR ini kita akan menemukannya jika total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100%. Di tahun 2021, DAR dari PT Adikarya Persero atau Tbk Adi adalah 605,6%. Di tahun 2022, 353,2%. Dan di tahun berikutnya, tahun 2023, adalah 339,2%. Analisis perbandingan DAR PT Adikarya. Pertama, penurunan DAR dari tahun 2021 ke 2023. Pada tahun 2021, DAR PT Adikarya sangat tinggi, 605,6%, menunjukkan bahwa utang lebih dari 6 kali lipat ekuitas. Pada tahun 2022, DAR turun drastis menjadi 353,2%, yang berarti perusahaan mulai mengurangi ketergantungan pada utang. Pada tahun 2023, DAR kembali turun ke 339,2%, yang menunjukkan peningkatan ekuitas dan lebih baiknya manajemen utang. Yang kedua, tren penurunan DAR. PT Adikarya berhasil menurunkan DAR lebih dari 266% dalam 2 tahun. Semakin rendah DAR, semakin baik posisi keuangan perusahaan karena ketergantungan terhadap utang berkurang. Ketiga, indikasi positif untuk investor dan kreditur. Penurunan DAR menunjukkan bahwa perusahaan mulai lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada pinjaman untuk mendanai operasionalnya. Jika tren ini berlanjut, PT Adikarya akan semakin sehat secara finansial dan menarik bagi investor. Perbandingan DAR dan DAR perusahaan Akasa Wira International Tbk Ades dan PT Adikarya Persero Tbk Adi. Debt to Asset Ratio atau DAR dari tahun 2021, 2022, dan 2023. DAR Ades 25,64%. DAR Adi 85,86%. Di tahun 2022, DAR Ades 18,88%, DAR Adi 77,96%. Dan tahun berikutnya 2023, DAR Ades adalah 17,04%, DAR Adi 77,24%.
Analisis perbandingan DAR. DAR mengalami penurunan dari 85,86% di tahun 2021 menjadi 77,24% di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengurangi ketergantungannya terhadap utang dalam struktur asetnya. Penurunan ini merupakan indikasi positif karena semakin rendah DAR, semakin baik struktur modal perusahaan dengan lebih banyak aset yang dibiayai oleh ekuitas dibandingkan utang. Debt to Equity Ratio atau DER. Pada tahun 2021, DAR ADES adalah 34,46%, sedangkan DAR ADI 605,6%. Di tahun 2022, DAR ADES 23,28%, DAR ADI 353,2%. Di tahun selanjutnya, DAR ADES 20,55%, DAR ADI 339,2%. Analisis perbandingan DAR. DAR PT ADI sangat tinggi, menunjukkan bahwa utang lebih dari 6 kali lipat ekuitas pada 2021 dan masih lebih dari 3 kali lipat ekuitas pada 2023. DAR PT ADES jauh lebih rendah dibandingkan ADI dengan rasio yang terus menurun mencapai 20,55% di tahun 2023, menandakan ketergantungan yang lebih kecil terhadap utang dan struktur keuangan yang lebih stabil. Penurunan DAR di ADI adalah tanda positif, tetapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan ADES, sehingga ADI masih memiliki risiko finansial yang lebih besar. Kesimpulan perbandingan ADES vs ADI sebagai berikut. Kesimpulannya ada 3. 1. ADES memiliki struktur keuangan yang lebih sehat dengan ketergantungan utang yang rendah dan risiko keuangan yang lebih stabil. 2. ADI masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada utang meskipun menunjukkan perbaikan. Perusahaan ini lebih berisiko secara finansial, tetapi jika mampu terus menurunkan DAR dan DER, maka akan menjadi lebih menarik bagi investor. 3. Untuk investor yang mencari stabilitas, ADES lebih menarik, seperti investor yang mencari potensi pertumbuhan dengan risiko lebih tinggi bisa mempertimbangkan ADI.